اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarna bi ta'atil ma'murat walladzi nahana an ijtinabil munhiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh rahmatan li jami'il makhluqat wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina ittaqaw bi jami'il muhtadiyat. Amma ba'd, wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha kama amara wattanibu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu ayyuhal muslimun anna al-jama'ata biha tunalu rahmatul ibad wa biha tunalu thawabu syihad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ma'asyiral muslimin
Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat yang telah kita rasakan dalam hidup dan kehidupan kita, terutama nikmat sehat dan kesempatan. Dan alhamdulillah dengan ini semua pada hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita amal soleh yang dapat menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya marilah kita buktikan bahwa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha dan berupaya untuk mengikuti apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu," dan barang siapa taati Allah dan utusannya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah, wa yattaqi, dan bertakwa, faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimahullah, di antara orang yang mendapatkan kebahagiaan yang cukup berarti dalam kehidupannya yaitu orang yang husnul khatimah. Orang yang husnul khatimah ini salah satu di antaranya dalam hidupnya selalu istiqamah dan konsisten melakukan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimahullah, salat jamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama, paling tidak oleh dua orang, seorang bertindak sebagai imam dan yang lain bertindak sebagai makmum. Kemudian salat berjamaah lebih banyak lebih baik, makin banyak berjamaahnya makin banyak pahalanya. Kemudian hukum daripada salat berjamaah, ketika kita melakukan salat fardu maka sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Apabila salat itu salat sunnah maka sebaiknya dilakukan sendiri, kecuali salat-salat sunnah yang memang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, seperti salat tarawih, seperti salat Aidul Fitri, Aidul Adha. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimahullah, fadilah keutamaan daripada salat berjamaah yaitu salat berjamaah mendapatkan pahala jauh lebih besar dibanding dengan salat sendirian, yaitu 27 derajat. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdal min salatil fardhi bi 27 derajat. Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama dibanding dengan salat sendirian. Bisa 27 derajat, yaitu 27 derajat. Dalam riwayat yang lain, bi 25 derajat, yaitu dengan 25 derajat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimahullah, begitu besarnya, begitu pentingnya salat berjamaah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'al jamaah, salatnya seseorang dengan berjamaah, khairun min salati 40 sanah fi baitihi munfaridan, yaitu lebih baik dari salat seseorang 40 tahun sendirian di rumahnya. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimahullah,
Di samping itu ada beberapa hadis yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keunggulan dan keutamaan salat jamaah. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Man shalla salawatil khams." Barang siapa salat 5 waktu ma'al jamaah dengan secara berjamaah, walau khamsatu asya'a, maka dia akan mendapatkan 5 perkara. Al-awwal, yang pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya. Dia tidak akan merasakan, tidak akan pernah merasakan kefakiran, kebutuhan, terutama secara finansial, tidak akan pernah merasakan di dalam hidupnya. Pertama. Yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabr. Dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala azab kuburnya, yaitu insyaallah Allah Subhanahu wa taala paling tidak akan meringankan beban dalam alam kuburnya. Kemudian yang ketiga, yuqta kitabuhu yamin, yaitu besok di hari kiamat, di yaumil hisab, dia akan diberikan catatan amalnya dari arah kanannya. Insyaallah kalau sudah dari arah kanannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia seorang yang bahagia nanti di dalam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa man utiya kitabahu bi yamin fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang keempat, yamurru 'ala sirati kal-barqil khatib. Dia akan berjalan nanti di siratal mustaqim, kal-barqil khatib, seperti halilintar, seperti halilintar, cepatnya begitu cepat. Yang kelima, yudkhilullahu al-jannah bila hisabin wala 'adzabin. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa. Amin ya rabbal alamin. Ini beberapa hal yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah keutamaan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Mudah-mudahan ini semua menjadikan motivasi kita sedang berusaha agar kita sedapat mungkin berusaha dan berupaya melakukan salat itu dengan cara berjamaah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Mengapa salat Jumat, mengapa salat jemaah ini Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan dan memberi pahala yang cukup berarti? Jawabannya adalah karena salat berjamaah ini dalam hidup dan kehidupan kita akan memberikan dampak yang positif, yaitu baik kehidupan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita sebagai hamba Allah dengan Allah Subhanahu dengan sesamanya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salat berjamaah ini menjadikan pendidikan kita, pelajaran kita di dalam melaksanakan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Kemudian selanjutnya marilah kita kaji psikologis, yaitu tentang salat berjamaah secara kontekstual dan nilai-nilai filosofi daripada salat berjamaah. Salat berjamaah paling tidak pertama mengandung al-muasyarah wal itha'ah, yaitu nilai-nilai komunikasi dan loyalitas. Artinya dalam salat berjamaah, seorang imam sebelum memulai salatnya merapatkan saf, merapatkan barisan dengan menyatakan subuh subuh baik atas kata subuh in tamam salat. Kemudian segera pada seorang makmum direspon sakitnya waparna dan segera meluruskan imam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Ini semua pelajaran interaktif antara seorang pemimpin dan yang dipimpin. Artinya pemimpin
Islam ini tidak akan pada tegak kecuali dengan berjamaah, berorganisasi, berkelompok dan bersama-sama. Wala jama'ah illa bil imam, dan jemaah ini tidak bisa terlaksana dengan sempurna tanpa imam, tanpa seorang pemimpin. Wala imamah illa bil ta'ah, dan pemimpin tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal tanpa ditaati oleh yang dipimpin. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimahullah. Kemudian yang kedua, nilai filosofi dari salat berjamaah adalah al-muhasabah. Al-muhasabah yaitu introspeksi diri. Artinya apa? Makmum setelah itu segera meluruskan barisannya, dimulai dengan dirinya sendiri dan kemudian meluruskan bahunya dengan orang yang kanan dirinya, dan kemudian terus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban seorang makmum. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita bahwa dalam kehidupan ini sebaiknya kita harus menilai diri kita sendiri. Kita harus berbuat baik dengan diri kita sendiri dan berbagi mulai dengan diri kita sendiri, baru kita mengajak orang lain. Asibu qabla an tu'asabu. Marilah kita introspeksi diri, hitung diri kita sendiri, kemudian sebelum kita dihitung oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimahullah. Selanjutnya nilai filosofi daripada salat berjamaah adalah al-ittihad fil fikri wal ijtihad wal amal, yaitu satunya pikiran, satunya pemikiran, dan satunya tujuan, dan satunya pelaksanaan aktivitas. Salat berjamaah bertakbir bersama, mengingat Allah secara bersama-sama, dan menghadap pada arah satu yang bersama, yaitu Masjidil Haram. Bawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Kemudian rukuk bersama, sujud bersama. Ini sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa kita harus satu tujuan, satu langkah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, irka'u, rukulah kalian bersama, wasjudu, dan sujudlah kalian bersama, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian, wa'malul khairah, dan kerjakanlah yang baik, yang positif, la'allakum tuflihun, agar kalian semua mendapat kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimahullah. Berikutnya yaitu nilai at-tawadhu, at-tawasul wa tawadhu, yaitu toleransi dan tenggang rasa. Dalam salat berjamaah punya nilai toleransi dan nilai tenggang rasa. Karena dalam salat berjamaah apapun saja yang dibaca oleh makmum, apapun saja yang dilakukan oleh seorang makmum, jangan sampai mengganggu makmum yang di sebelahnya. Ini semua pelajaran yang cukup berarti bagi kita, bahwasanya dalam hidup ini agar kita baik, agar kita sempurna dalam hidup ini, jangan sampai mengganggu ketentraman orang lain. Silakan kita berusaha untuk menjadi orang yang berprestasi, tetapi jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai mengganggu ketentraman orang lain. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimahullah. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu semuanya sesaudara. Waslihu baina akhwaykum, maka berbuatlah baik, perbaikilah baina akhwaykum, di antara persaudaraan kalian. Wattaqullaha, dan takutlah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dengan jelas, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu sesaudara dengan orang Islam yang lain. Makanya la yadlimuhu, jangan sampai mendaliminya, wala yadliluhu, dan jangan sampai menelantarkan
muslimin yang rahimahullah, yang kelima nilai filosofi dari sholat berjamaah itu adalah ad-dzikra wan nasihat lisan salam wasa'ad, yaitu memberikan peringatan dan memberikan petunjuk untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Artinya dalam pelaksanaan sholat berjamaah, ketika imam mengalami kealpaan atau lupa atau kesalahan, maka makmum diberi hak untuk memberikan peringatan dengan mengucap subhanallah. Ini berarti dapat kita ambil suatu pendidikan, suatu pelajaran dari sholat berjamaah, bahwasanya di dalam kehidupan kita mungkin pemimpin kita atau siapa yang memimpin kita ada salah, ada kealpaan, maka kita sebagai orang yang memimpin silakan punya hak untuk memberikan peringatan, mengkritiknya, tapi dengan cara-cara yang baik. Watawasawil haqqi watawasawil sabr. Silakan diperintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tawasawil haqqi, saling mengingatkan bil haqqi, dengan kebenaran. Wasabri watawasawil sabri, dan saling mengingatkan untuk bersabar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Inilah beberapa hal tentang salat berjamaah, fadilah dan nilai-nilai filosofi salat jemaah. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama bertekad untuk merealisasikan pelajaran dan pendidikan dari salat berjamaah ini dalam hidup dan kehidupan kita, baik itu bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang tentunya pada gilirannya kita akan menjadi masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang bagus, negara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan negara yang mendapat ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hidup ini yang diharapkan bagaimana kita tidak menyimpang dari aturan Allah, dan bagaimana kita tidak akan pernah menyimpang dari apa yang telah disunnahkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah ini semua akan menjadikan kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa tafadhalna fi zumratil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa ajib wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafi abbadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli as-sahabati ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin
معترف بصدق اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وآتوا الصلاة على خير خلقه الصلاة والسلام فقد أمركم بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لنبيه وتعظيما فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أسد نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات وغفر الذنب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واحضر من خذل المسلمين وألم الكفارة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين وأعلن كلمتك إلى يوم الدين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر من يؤذينا واهلك من أرادنا بالسوء برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والصلة والقربى يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل هو أكبر الله أكبر الله